Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beberapa keterampilan dalam mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Apa itu pengertian dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil? Diskusi kelompok kecil adalah suatu percakapan yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan, serta memecahkan suatu masalah. Jadi, pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif. Tujuannya yaitu yang pertama, siswa dapat memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang ketiga, siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Komponen-komponennya yaitu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, memperjelas masalah maupun usulan atau pendapat, menganalisis pandangan atau pendapat siswa, meningkatkan usulan siswa, menyebarluaskan kesempatan berpartisipasi, serta menutup diskusi. Prinsipnya yaitu yang pertama, diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Hal ini ditandai dengan keantusiasan berpartisipasi, kehangatan hubungan antar pribadi, kesediaan menerima dan mengenal lebih jauh topik diskusi dan menghargai pendapat orang lain. Kedua, perlu perencanaan dan persiapan yang matang. Seperti halnya topik yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, minat dan kemampuan siswa tersebut. Masalah hendaknya mengandung jawaban yang kompleks, bukan jawaban tunggal. Adanya informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik tersebut. Guru harus benar-benar siap dengan sumber informasi sebagai motivator, sehingga memberikan penjelasan dan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi siswa. Langkah-langkah dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Yang kedua, memperluas masalah. Intinya merangkum kembali permasalahan supaya jelas, menjelaskan gagasan peserta didik dengan memberikan informasi yang jelas. Yang ketiga, menganalisis pendapat peserta didik, antara lain menganalisis alasan yang dikemukakan memiliki dasar yang kuat, menjelaskan hal-hal yang telah disepakati. Selanjutnya, meluruskan alur berpikir peserta didik, mencakup mengajukan beberapa pertanyaan, menantang siswa untuk berpikir, memberikan contoh-contoh verbal, memberikan waktu berpikir, dan memberi dukungan terhadap pendapat peserta didik yang penuh perhatian. Meningkatkan partisipasi siswa, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi terkait dengan memancing semangat berpikir peserta didik, memberikan kesempatan kepada yang belum berbicara, mengatur jalannya sidang diskusi, dan mengomentari pendapat yang dikemukakan. Menutup diskusi merupakan kegiatan akhir dalam diskusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru saat membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, mendominasikan diskusi. Yang kedua, membiarkan peserta didik memonopoli. Yang ketiga, membiarkan penyimpangan diskusi. Yang keempat, membiarkan peserta didik tidak bertanya. Yang kelima, tidak memperjelas dan mendukung alur berpikir siswa yang salah. Yang keenam, gagal mengakhiri diskusi secara efektif.
Adapun keunggulan atau keuntungan diskusi kelompok kecil. Yang pertama, kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, termotivasi oleh kehadiran teman, mengurangi sifat pemalu, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok, meningkatkan pemahaman diri anak, melatih siswa untuk berpikir kritis, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya, melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Sedangkan kelemahan dari diskusi kelompok kecil ini yang pertama, waktu belajar lebih panjang, dapat terjadi pemborosan waktu, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif, dominasi siswa tertentu dalam diskusi, serta tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterampilan pengelolaan kelas. Apa itu keterampilan pengelolaan kelas? Keterampilan pengelolaan kelas merupakan keterampilan yang digunakan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran guna untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya terjadi suatu kondisi kelas yang kondusif, memaksimalkan sarana dan prasarana, menjaga keterlibatan siswa, menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal, dan rasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Tujuan pengelolaan kelas menurut Ahmad tahun 1995 halaman 2, tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung. Komponen-komponennya, yang pertama, memperlihatkan sikap yang tanggap dengan melihat secara jeli dan seksama, mendekatkan diri, memberikan sebuah pernyataan atau memberi reaksi terhadap gangguan kelas. Yang kedua, membagi perhatian secara visual dan verbal. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan siswa dan menuntut tanggung jawab siswa. Yang keempat, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. Yang kelima, menegur secara bijaksana, yaitu secara jelas dan tegas, bukan berupa peringatan atau ocehan, serta membuat aturan. Yang keenam, memberikan penguatan bila seperlunya. Selanjutnya, komponen keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, memodifikasi tingkah laku. Dalam strategi ini, hal pokok yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah mengajarkan tingkah laku baru yang diinginkan dengan cara memberikan contoh, bimbingan, dan meningkatkan munculnya tingkah laku siswa yang baik dengan memberikan penguatan. Pengelolaan atau proses kelompok. Dalam strategi ini, kelompok dimanfaatkan untuk dalam memecahkan masalah-masalah pengelolaan kelas yang muncul, terutama melalui diskusi. Yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Dalam strategi ini, perlu ditekankan bahwa setiap tingkah laku yang keliru merupakan gejala dari suatu permasalahan. Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas, yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas
yang menyenangkan sehingga dapat mewujudkan kegiatan belajar yang optimal. Yang kedua itu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan variasi dalam media, gaya dan interaksi belajar mengajar merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan serta pengulangan aktivitas yang menyebabkan menurunnya kegiatan belajar dan tingkah laku positif siswa. Yang keempat, keluasan. Untuk mencegah gangguan tersebut diperlukan keluasan tingkah laku untuk dapat merubah strategi mengajarnya dengan memanipulasi berbagai komponen keterampilan mengajar yang lain. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Cara guru memelihara suasana yang positif diantaranya adalah dengan memberikan aksentuasi terhadap tingkah laku siswa yang positif dan menghindari celaan terhadap tingkah laku yang kurang wajar dan menyadari akan kemungkinan kesalahan yang dapat dibuatnya sehingga akan mengganggu kelancaran dan kecepatan belajar siswa. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Siswa dapat mengembangkan diri sendiri merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk mencapai tujuan ini, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin dan dalam diri sendiri. Kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, kekurangannya yaitu susah diterapkan, biasanya hanya diterapkan pada tingkat SMP ke atas. Biasa perlu menjaga wibawa dan cara bergaul guru, senantiasa fokus pada kelas dan segala permasalahannya. Sedangkan kelebihannya yaitu sangat efektif dalam pembelajaran. Siswa menjadi sangat nyaman bila ini sukses dilakukan. Menjadi pembelajaran yang nyaman, siswa menjadi cepat menanggapi setiap pembelajaran yang ada. Guru menjadi enak dalam melanjutkan materinya. Dan selanjutnya yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa dan pada siswa secara individu. Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik. Khusus dalam melakukan pembelajaran perorangan perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir peserta didik agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh peserta didik. Dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan, guru berperan sebagai yang pertama organisator dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sumber informasi bagi siswa. Yang ketiga, pendorong siswa untuk belajar motivasi. Yang keempat, pendiagnosaan kesulitan siswa serta pemberian bantuan sesuai kebutuhan siswa. Yang kelima, penyediaan materi dalam kesempatan belajar bagi siswa, serta guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa. Syarat-syaratnya yaitu ada hubungan yang sehat dan akrab antara guru dan siswa. Yang kedua, siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Yang ketiga, siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar, serta guru dapat memainkan berbagai peran. Pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan
Yang pertama ada empat pola pengorganisasian yang bervariasi dalam melaksanakan pengajaran kelompok kecil dan perorangan, antara lain. Yang pertama, kelas besar menuju kelas kecil ditambah perorangan menuju kelas besar. Yang kedua, kelas besar menuju ke kelompok kecil atau dan kelompok kecil dengan kelompok besar. Yang ketiga, kelas besar ke perorangan menuju ke kelompok kecil dan menuju kelas besar. Yang keempat, kelompok besar menuju perorangan ditambah perorangan menuju kelas besar. Komponen-komponennya, yang pertama menunjukkan kehangatan atau kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa, mendengarkan dengan penuh rasa simpati gagasan yang dikemukakan oleh siswa, merespons secara positif pendapat siswa, membangun hubungan berdasarkan rasa saling mempercayai, menunjukkan kesiapan untuk membantu, menunjukkan kesediaan untuk menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian, serta berusaha mengendalikan situasi agar siswa merasa aman, terbantu, dan mampu menemukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perorangan. Yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, pengorganisasian siswa, sumber materi serta waktu merupakan langkah pertama yang harus diperhatikan guru. Yang keempat, kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Yang kelima, dalam pengajaran perorangan, guru harus mengenal siswa secara pribadi. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu kelebihannya. Dalam proses mengajar ini, kemungkinan penyerapan pelajaran pada setiap siswa dapat lebih maksimal. Yang kedua, guru dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa, sehingga guru dapat memahami karakter masing-masing siswa. Jadi, guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa. Sedangkan kelemahan yang dimiliki, yang pertama, pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa yang terbatas. Yang ketiga, kurangnya jiwa sosial pada siswa. Baiklah, itulah beberapa penjelasan dari keterampilan dalam mengajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.